أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan tambahan iman, ilmu, amal, dan diberikan kekuatan untuk mendakwahkan Islam dan sabar, istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, separuh dari kutaib yang menjadi referensi kita, pegangan kita, yaitu kutaib buku kecil ini, Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, karya Dr. Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, salah seorang ulama atau anggota perkumpulan ulama di Saudi Arabia, hafizahullah wa matta'ahullah bis-sihha wal afiyah. Salah satu ulama yang sangat senior dan disegani. Berbagai macam pertanyaan dari belahan dunia ditanyakan kepada beliau, karena dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki dan juga karya-karya ilmiah yang terbukti memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka kita pun juga mengambil bagian walaupun tidak besar, ya. Namun dari buku kecil ini akan menanamkan pemahaman serta keyakinan, ya, yang apabila kita terus mengkaji, ya, secara mendalam, diharapkan kita dan juga generasi ke depan itu, ya, akan terbimbing pemahamannya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terbebas dari pemahaman-pemahaman, ya, takfiri atau pemahaman-pemahaman khawarij atau lawan daripada khawarij yang berseberangan dengan orang-orang Syiah Rafidah atau orang-orang Murji'ah, ya, dan pemahaman-pemahaman firqah-firqah sesat lainnya
ya maka kita tentunya berusaha untuk ya meluruskan pemahaman kita selama ini yang barangkali ya masih banyak hal-hal yang jauh ya dari petunjuk. Walaupun kita sudah belajar, ya, kenapa? Kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kalau kita bertanya secara jujur, hidayah lebih dominan atau kesesatan? Siapa yang bisa jawab? Ya, tata cara ibadah misalkan, tata cara zikir misalkan, tata cara ya yang paling urgen, bagaimana dia memahami akidah yang benar. Nah, ini menunjukkan kita sangat-sangat butuh untuk mempelajari dinul Islam ini secara ya benar, mengikuti kebenaran, bukan mengikuti apa yang sudah muncul ya lama berada di sekitar kita, atau pemahaman yang sudah tersebar mengakar. Ya, kalau sudah kita mengatakan bahwasanya pemahaman kita adalah aqidah ahlus sunnah, maka kita bisa bersatu. Ya, mudah kita satu dalam sikap, ya, satu dalam kata, satu dalam keyakinan berdasarkan kebenaran ya yang landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Tapi kalau ternyata yang tersebar itu adalah apa yang sudah ya terlanjur terjadi atau diamalkan, ya. Misalkan kita masuk masjid, bagaimana sikap imam ketika memimpin sholat? Ya. Kalau kita bercermin kepada Nabi SAW, beliau menghadap kepada makmum terlebih dahulu, istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Kita dapatkan terkadang ya begitu masuk mihrab langsung takbiratul ihram. Padahal persatuan umat itu ada pada perintah imam kepada makmumnya itu. Ya. Setelah salam, ya, apakah menghadap ke makmum? Tidak. Apakah kemudian membaca seperti yang dicontohkan Nabi atau membaca Al-Fatihah berulang kali? Ya. Yang Al-Fatihah itu diawali, ya, walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan Bismillah, ya, ayat pertama, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pahami satu ayat itu sudah mencakup bagian pertama yang pernah kita pelajari dari kitab ini. Penjelasan tentang apa? Rububiyah. Penjelasan tentang apa? Uluhiyah. Penjelasan tentang asma was sifat. Penjelasan tentang ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mempelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan 3 macam tauhid ini. Alhamdu, pujian yang seseorang ya ucapkan tersebut dengan ikhlas, muncul dari dalam hatinya, hanya murni memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Nah, ini rububiyah di sini. Kalau tadi tauhid uluhiyah, rububiyah, jadi ternyata gampang. Ya, satu ayat yang sudah sering kita baca berulang-ulang, tapi kita nggak mengkaji. Kalau sudah Rabb berarti Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah seluruh makhluk tanpa terkecuali. Kalau Allah tidak mentarbiyah mereka, tarbiyah secara umum, tarbiyah terbagi 2, secara umum kepada seluruh makhluk yang Allah berikan petunjuk kepada jalan kemaslahatan untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Ini tarbiyah secara umum ketika kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb
yang mengatur, Rabb yang menciptakan, Rabb yang sudah membagi rezeki itu, sehingga diberikan petunjuk, orang dapat rezekinya masing-masing, kafir, mukmin, ya, jin, manusia, masuk semuanya. Maksudnya Rabbil Alamin itu selain daripada dia berarti alam, semesta alam selain dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang zatnya di atas arsy, ilmunya di mana-mana, meliputi seluruh makhluknya, pertolongannya kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertakwa. Maka inilah tarbiyah khusus kepada wali-wali Allah. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti tarbiyah khusus ini hanya untuk orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongannya, diberikan ilmunya, ya, keistiqomahan, ya, bisa memahami hikmah yang dalam. Dari Rabb ini juga, Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, memberikan kita rezeki, ya. Kita pahami juga bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Hakim, innaka antal azizul hakim. Berarti ketetapan Allah, hukum Allah, ada yang kauni, ada yang syar'i, dan juga sudah kita pernah pelajari di penjelasan terakhir, ya, kalau tidak salah, tentang qadar. Jadi kauni, hukum kauni ini adalah tentang takdir, suka nggak suka masuk, nggak ada bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Orang beriman menetapkan itu. Kalau salah-salah kita mengucapkan sesuatu beranggapan sial, akidah kita terancam. Ya. Maka kita tidak bisa lepas dari hukum kauni. Ya. Yang kedua, hukum syar'i. Ketetapan-ketetapan syariat peribadatan. Kalau yang pertama tadi tentang takdir, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul, ya, menurunkan kitab-kitab yang lain, memberikan keterangan-keterangan sehingga manusia tetap, ya, pada fitrahnya menuju kepada, ya, fitrah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi potensi ini, ya, manusia yang diberikan daya ingat, ya, daya serap untuk memahami permasalahan ilmiah, ya, ini ada potensi bagi manusia, tapi tidak dikembangkan. Daya ingat, daya pikirnya itu tidak dikembangkan. Ya. Kemudian niat, potensi niat bagi seseorang, bermaksud, berkeinginan, berkehendak, ya, itu bisa dirusak dengan dua hal, syubhat dan syahwat. Syubhat ini merusak potensi yang pertama tadi, ya, nalar keilmian seseorang itu. Ya. Bagi orang beriman, sumber ilmu itu dari mana? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Itu kita pahami, ya. Sehingga kita tetap bisa di atas jalur al-haq, kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam surat Al-Baqarah. Kalaulah kemudian datang petunjuk kepada kalian, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu enggak merasa takut dan tidak, ya, merasa sedih.
Ditafsirkan dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjukku, huda, ya, dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia ini, mendapatkan bimbingan terus. Itu yang kita inginkan, itu yang kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Maka doa itu diiringi dengan upaya tadi, meningkatkan potensi itu tadi, upaya untuk tetap istiqomah dan berusaha untuk menyingkirkan segala gangguan-gangguan atau penghalang yang bisa mengkandaskan tujuan kita sampai kepada jalan yang lurus hingga Allah mewafatkan kita. Fala yadhillu, tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa, tidak akan celaka di akhirat kelak. Permasalahannya di sini jamaah. Untuk mengikuti, ya, hukum syariat tadi itu, maka manusia menjadi dua golongan, ya, mukmin dan kafir. Itu maka kita membahas al-aslu tsani, bagian yang kedua, di halaman 25. Al-aslu tsani al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Ya, kalau sudah prinsip pertama sudah kita bahas. Sekarang prinsip yang kedua, bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Itu harus dicatat, ya. Menurut ahlus sunnah, ya, iman itu mencakup 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah keyakinan hati. Yang kedua adalah ucapan lidah. Dan yang ketiga adalah perbuatan anggota badan, ya. Dan juga keyakinan seseorang yang tentunya satu sama lain ini tidak bisa dipisahkan. Bertambah dan berkurang. Jadi tidak sebagaimana pemahaman Khawarij satu, ya, satu kesatuan bulat, tidak terbagi-bagi, karena ini menyelisihi nas, ya, menyelisihi nas. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dan di antara pokok-pokok aqidah ahlus sunnah wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Bahwa, ya, di antara prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah, ya, iman itu adalah perkataan, perbuatan, keyakinan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, berkurang karena melakukan kemaksiatan. Falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqad. Ya, bukan iman itu perkataan, perbuatan tanpa dengan keyakinan. Lianna, perhatikan, karena hada imanul munafiqin, karena ini adalah imannya orang munafik. Ya. Walaysa huwa mujarradul ma'rifah, bukan sekedar pengetahuan saja, ya, tanpa dengan biduni qaulin wa amalin, tanpa dengan perkataan, tanpa dengan amalan. Lianna hadza imanul kafirin al jahilin, karena ini imannya siapa? Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, orang-orang ateis. Dalilnya dalam surat, ya, An-Naml ayat yang ke-14. Allah berfirman, wajahadu biha. Ini tentang siapa ini? Tentang siapa ini? Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa.
ya, di mana ya sikap mereka setelah mukjizat Nabi Musa sampai dengan terang benderang kepada mereka, ya Fir'aun dan bala tentaranya, ya justru mereka ya mengingkarinya karena apa? Sombong, ya. Karena apa? Karena mereka zalim, sombong, padahal hati mereka meyakini kebenaran tersebut. Makanya di akhirnya kemudian dia beriman, tapi sudah telat, sudah di kerongkongan nyawanya, udah nggak ada lagi kesempatan untuk dia bertaubat. Ya, dia meyakini kebenaran itu, tapi tidak mau ya mengikutinya karena zalim dan sombong, tidak mau beramal. Ya, wa qala ta'ala wa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Contoh yang lain, Syekh Shalih Fauzan membawakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-33. Ya, kami mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ya la yahzunuka alladhi yaqulun, bahwasanya perkataan mereka yang menyedihkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yukadzibunak, sebenarnya mereka tidak mendustakanmu. Walakinnadz zalimin, akan tetapi orang-orang yang zalim bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yajhadun, mereka mengingkari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa 'ada wa thamuda, tentang kaum 'Ad dan Thamud. Wa qad tabayyana lakum, sungguh telah nyata ya bagimu tentang apa? Min masakinihim, kehancuran tempat tinggal mereka, puing-puing tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan telah menjadikan ya apa terasa indah perbuatan buruk mereka, ya fasaddahum anis sabil, sehingga memalingkan, mencegah mereka dari jalan Allah. Wa kanu mustabshirin, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, ya. Nah ini jamaah. Selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, walaisal imanu i'tiqadan faqat, dan juga bukan keimanan itu adalah semata-mata keyakinan, au qaulan, semata-mata ucapan, wa i'tiqadan, demikian pula keyakinan duna amal, tanpa dengan dibarengi dengan amalan. Ya. Ini akidahnya siapa jamaah? Murji'ah. Ya. Aliran sesat, ya, kelompok ahlul bid'ah, ya, yang mana mereka ya meyakini bahwasanya amal itu tidak masuk dalam ya nama iman, ya. Jadi kemaksiatan bagi mereka itu tidak membahayakan iman seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi ya apa terhadap kekufuran seseorang, ya. Maka orang-orang yang lisannya tajam kepada ahlu sunnah dengan melaqab atau dengan memvonis mereka murji'ah, pahami dengan baik, ya, dan bertaubat kepada Allah. Kalau selama ini ya lisannya itu tajam kepada ahlu sunnah, mengatakan mereka sebagai murji'ah, pahami permasalahan yang seperti ini. Wallahu ta'ala kathiran ma yusammal a'mal imanan, sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala betapa banyak dalam Al-Quran menamakan ya perbuatan-perbuatan itu sebagai iman. Contohnya beliau membawakan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat yang keempat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang beriman itu yang mereka apabila disebutkan ya Allah tabaraka wa taala, wajilat qulubuhum, diingatkan tentang Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah, bertambah keimanan. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan, ya Allah, tambahkan keimanan bagi kami, ya, tambahkan keyakinan bagi kami, tambahkan kefakihan bagi kami. Siapa mereka? Sahabat yang dalam ilmunya,
dalam pemahamannya, dalam pengkajiannya terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan beliau mengatakan tidaklah ada ayat yang turun yang aku ketahui ada pada sahabat sedangkan aku tidak memiliki ilmu tentangnya, melainkan aku ambil kendaraan dan menuju ke sahabat tersebut. Tidak ada ayat yang turun melainkan beliau mengetahui apa maksud daripada ayat tersebut, di mana diturunkan. Subhanallah. Tapi beliau tetap memohon karena memang Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhlaq, innal imana la yakhlaq, bahwasanya iman itu akan lapuk. Fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana baju itu bisa lapuk. Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah kiranya Allah memperbaharui keimanan di hati kalian. Dengan cara apa? Meningkatkan amal soleh kita. Dengan amal soleh itu menghantarkan kita ke dalam surga. Mana dalilnya? Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan kalian. Wa tilkal jannatu allati uristumuha, demikianlah jannah, surga yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan dahulu karena kalian beramal di dunia. Maka kalau kita lihat kesempurnaan iman seseorang itu disebabkan karena apa jamaah? Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini iman wajib sempurna bagi dia. Rukun iman yang 5, rukun Islam, rukun iman yang 6 dia amalkan. Sudah kita pelajari di bagian pertama ini. Kemudian rukun Islam yang 5 dia pelajari, dia amalkan. Ini tingkatan-tingkatan agama. Kemudian yang lain, yang wajib, yang kemudian menyempurnakan keimanan wajib kita, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, taat kepada pemerintah. Ini akan disebutkan. Nah, di antara hikmah Allah yang dalam itu, setiap amalan wajib ini dari rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 kemudian dibarengi dengan amalan-amalan yang mustahab. Amalan lisan kita ketika kita zikir, ketika kita membaca Al-Quran, bagian dari kita memahami nama-nama Allah yang indah karena kita membaca ayat-ayat Allah. Ketika kita sholat wajib, ada sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nawafil. Bayangkan diawali ketika sudah kita tidur di malam hari, bangun 2 rakaat, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, jadi orang yang paling kaya raya daripada berita-berita yang dihembuskan sekarang tentang banyaknya orang-orang yang tidak lagi sadar dari mana harta itu dia dapatkan. Kita lebih kaya, rakaatul fajr, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apalagi ibadah saum, seperti sekarang masih ada kesempatan ini, sudah tanggal 22 Syawalnya 22 bagi yang belum menyempurnakan. Ada puasa Ramadan wajib, mustahab yang disunnahkan pada bulan Syawal, 3 bulan, setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15 Ayyamul Bid, atau nanti setelah ini adalah awal 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nanti masuk lagi Muharram, ada terus puasa yang disunnahkan. Zakat misalkan kita bisa sedekah dari zakat-zakat yang wajib. Haji bagi yang dimudahkan kemarin berlomba-lomba untuk datang iktikaf di Masjidil Haram, yang Allah mudahkan baginya, wajib bagi dia karena dia mampu. Sunnah baginya, bagi amalan ibadah haji yang wajib dalam seumur hidup satu kali ditunaikan. Ini hikmah Allah subhanallah. Jadi itulah syariat, sehingga sempurna keimanan kita yang wajib, demikian pula yang mustahab, dengan kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bertambah keimanan kita dengan sebab kita berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan keimanan. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 163. 136 atau 63. Perhatikan itu. 136 kalau tidak salah. Coba dipastikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa birasulihi wal kitabil ladzi nazzal. Loh, sudah beriman kok perintahkan lagi untuk beriman. Artinya continue kalian dalam keimanan kalian, sempurnakan keimanan kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keimanan itu. Maka pada sisi yang pertama, orang-orang yang mendapatkan keimanan yang wajib tadi dengan dia melaksanakan rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dengan dua rukunnya ini, masuklah dia ke dalam surga ibtidaan. Dengan rahmat Allah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Adapun yang kedua, dengan menyempurnakan keimanan yang mustahab tadi, melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka uluwid darajat, ketinggian derajatnya itu. Maka sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika orang-orang beriman itu di dalam surga melihat kamar, di dalam surga yang lebih di atasnya lagi dia lihat, Masya Allah. Maka terpaut berapa? 100 derajat. 100 tingkatan itu bagi orang yang masuk ke dalam surga tersebut melihat, seperti dia melihat bintang-bintang di langit yang bersinar, bertebaran di ufuk timur dan barat. Dia pun juga ingin bagaimana kemudian bisa meningkat. Kemudian sahabat itu mengatakan, tilka manazilul anbiya la yablughuhum ghairuhum. Itu adalah merupakan kedudukannya para nabi yang tidak akan sampai kepadanya kecuali dari kalangan para nabi. Bala, kata Nabi, iya. Walladzi nafsi biyadi, namun demi jiwa yang tanganku berada di tangannya, bahwasanya siapa yang mencintai mereka, dan juga mencintai para rasul, mencintai Allah dan mencintai para rasul, juga dapat mengikuti apa yang mereka dapatkan dari nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah, bagaimana motivasi dari dalil-dalil untuk kita terus menyempurnakan keimanan kita. Tentu ini tidak mudah, karena seiring dengan bertambahnya ilmu, pemahaman seseorang terhadap agama ini, pengkajiannya terhadap dalil, yang hari ini banyak orang tidak suka kalau diingatkan dalil, maka itu kita rubah. Bagi kita membahas, mengkaji perkara agama ini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dari 3 prinsip. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatun nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam ini dengan dalil. Islam sedia kala itu, maka kita merasakan keindahan Islam itu sendiri. Nah, jadi bertambah keimanan dengan kita melaksanakan amal saleh. Alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sebagiannya mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Masya Allah. Wa qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kalian, iman kalian. Afwan. Iman di sini apa jamaah? Ai salatakum ila baitil maqdis sama salata imanan. Salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Ini kan perbuatan salat tapi dikatakan iman. Lihat.
Kemudian al-aslu tsalits, ya, kalau kita sudah memahami permasalahan ini, nanti bab-bab berikutnya akan mudah bagi kita, ya. Karena memang Nabi yang sebutkan bahwasanya iman itu, ya, terdiri dari apa? Beberapa, ya, cabang keimanan, 60 cabang keimanan, dalam riwayat yang lain 70 cabang keimanan. Yang paling tinggi apa? A'laha syahadatu alla ilaha, qaulu syahadati alla ilaha illallah, qaulu syahadati alla ilaha illallah, kita ucapkan syahadat alla ilaha illallah, ya. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana mungkin orang yang istiqamah di atas agamanya dikatakan sebagai orang yang, ya, apa namanya, fanatik terhadap agama, ya, dikatakan macam-macam, dilabeli teroris, ya. Demikian orang-orang atau musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan mereka yang istiqamah. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, ya, mereka memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdepan adalah para sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Kemudian apa? Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Hadis muttafaqun alaihi. Berarti iya, iman itu qaulun, ucapan, amal, perbuatan, ya, dan apa? I'tiqad, keyakinan. Al-haya itu kan keyakinan seseorang. Kalau orang sudah nggak punya rasa malu, ya, silakan berbuat apa saja, sudah hilang rasa malu, dicabut rasa malunya. Dan malu yang paling utama adalah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan berbagai macam fasilitas untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat ini, ya. Kita bisa bernapas, ya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu daripada nikmat yang Allah berikan ini Allah putus, ya, niscaya lenyap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. 99, ya, rahmat tersebut di surga, dan satu yang Allah turunkan manusia, makhluk berebut satu ini. Maka di antara kesolehan dan, ya, kecerdasan seseorang, dia mencari yang 99 itu. Dia mengejar, ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, ya, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga dari prinsip akidah Ahlus Sunnah itu adamu takfiri ahadim minal muslimin. Perhatikan, illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam, ya, tidak mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin kecuali, ya, dia melakukan pembatal atau salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang sangat banyak, ya. Disebutkan para ulama yang paling inti itu ada 10 pembatal, ya. Ini harus kita perhatikan. Pembatal-pembatal keislaman ini pembatal-pembatal amalan kita. Jangan kita asyik saja beramal tanpa dengan kita iringi dengan tambahan ilmu, ya. Sedangkan ternyata kita jauh dari, ya, amalan yang sesuai dengan petunjuk. Akhirnya kita merugi, dapat capeknya saja, ya. Kan disebutkan seperti itu ayatnya, amilatun nasibah, bekerja keras, capek, tasla naron hami. Ayat ini yang, ya, menjadikan Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu menangis ketika melihat pendeta itu ingat ayat ini. Capek bekerja, lelah beribadah, ya, namun dia dibakar oleh api neraka, tasla naron hami, yang menyala-nyala, ya. Demikian pula firqah-firqah sesat, ya, yang mereka beribadah, beramal tanpa dengan petunjuk. Maka Ahlus Sunnah mengedepankan ilmu. Kata Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah
tanpa dasar ilmu, maka dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki ibadahnya. Ya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya al-ilmu imamul amal. Bahwasanya al-ilmu itu sebagai pemimpinnya amal. Ya. Wal amal tabi'uhu, orang beramal itu tabi, pengikut. Kalau sudah ada ilmunya diamalkan. Enggak boleh kita beribadah tanpa dasar ilmu yang benar. Dan sumber ilmu itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah anugerah karunia yang sangat besar ketika seseorang itu diberikan pemahaman yang lurus untuk memahami dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman ahlinya dari generasi salafus saleh. Ya, ini karena sudah masuk adzan Isya, ya, barangkali dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ya, kemudian kita buka tanya jawab kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya prinsip yang ketiga, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan diantara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, yaitu bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari orang-orang yang muslim illa idza irtakaba naqidan, kecuali kalau melakukan satu dari pembatal-pembatal keislaman. Selanjutnya, ya, ini nanti kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas tentang pengaruh dosa besar terhadap keimanan, ya, pengaruh dosa besar terhadap keimanan. Amma ma kana minal kabair allati hiya dunas syirik. Adapun, ya, melakukan dosa-dosa besar selain daripada syirik, walam yadullad dalil ala kufrihi murtakibiha, ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kafir orang yang melakukannya. Contoh, katarkis salati takasulan, orang yang meninggalkan salat, ya, karena malas. Ya. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ayil kabair bil kufri. Mereka tidak menghukuminya, ya, bagi orang yang melakukannya itu dengan perbuatan apa? Kabair, dengan kekufuran. Jadi kalau dia meninggalkan salat karena malas, ya, maka tidak dihukumi sebagai, ya, orang kafir atau keluar dari Islam. Berbeda dengan dia mengatakan bahwasanya salat itu tidak wajib, sehingga dia tidak melakukannya, maka di sini, ya, jelas dia keluar dari Islam. Ya. Dengan sharih Nabi bersabda, man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hapus, batal amalnya. Artinya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, berarti dia terjerumus ke dalam kekafiran. Ya. Seperti itu pemahaman para ulama. Beda dengan malas-malas, ya, atau mengakhirkan dari waktunya. Ya. Tapi apa? Wa innama yahkumuna alaihi bil fisq. Tapi dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Wa naqsil iman, dan kurang imannya. Ya. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahta masyiatillah. Kemudian, ya, kalau dia tidak bertaubat dan dia meninggal, maka tahta masyiatillah. Insyaallah ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak mengampuni dosanya, ya, maka kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, mensiksanya. Lakinnahu la yakhladu fi finnar, maka dia tidak akan kekal di neraka. Ya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan mengampuni yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya.
Wa madhhabu ahlus sunnati fi dzalik wasat. Sedangkan madhab ahlus sunnah pertengahan dalam masalah ini. Bainal khawarij, ya, orang-orang khawarij yang kata Nabi SAW, al khawarij, ya, hum kilabun nar. Orang-orang khawarij adalah, ya, anjing-anjingnya penghuni neraka, ya. Yang mana akidah mereka yukaffiruna murtakabal kabirati wa in kanat dunal kufur, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, di dunia ini, menghukumi secara itu statusnya, dan di akhirat kata mereka, mereka kekal dalam api neraka, sama seperti, ya, orang-orang Mu'tazilah. Demikian keyakinannya. Ya, wa in kanat dunal kufur. Wa bainal murji'ah, dan di antara khawarij dan murji'ah. Murji'ah seperti apa pemahamannya? Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan huwa mu'min kamilul iman. Ya, dia tetap mukmin yang sempurna keimanannya. Wa yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'ul ma'al kufri ta'atun. Jadi kemaksiatan itu kata orang-orang Murji'ah tidak membahayakan iman seseorang, ya, sebagaimana ketaatan itu tidak akan, ya, bermanfaat terhadap kekufuran seseorang. Ya, seperti itu. Maka Ahlus Sunnah, ya, menjelaskan bagaimana sikap mereka, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, dan bagaimana status mereka, maka Ahlus Sunnah beranggapan bahwa para pelaku dosa-dosa besar itu tidak kafir, ya. Seseorang baru dikatakan kafir ketika dia telah menghalalkan, ya, dosa besar dengan tidak meyakini bahwa hal tersebut, ya, halal, ya, maka dia tidak kafir. Hanya saja dia terancam dengan neraka. Oleh karenanya Ahlus Sunnah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar dia tetap muslim, hanya saja imannya berkurang, fasik dengan, ya, perbuatan dosanya. Ayatnya banyak yang menjelaskan tentang itu, ya. Dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ya, dikatakan mukmin. Di situ ukhuwah imaniyah, padahal mereka saling berperang. Dalam ayat tentang diat, pembayaran ya, diat bagi orang yang sudah membunuh. Fa nufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ihsan. Ya. Orang-orang yang dikatakan di sini min akhihi, saudara seimannya, padahal dia, ya, telah melakukan dosa besar, yaitu pembunuhan, tapi disebut di situ saudara. Kalau saudaranya itu kemudian mau memaafkan, maka orang yang tadi, ya, telah dizalimi, ya, telah dia sebagai ahli waris orang yang dibunuh itu, maka dia mengambil segera. Ya, kalau sudah dimaafkan, tebusan itu dia ambil, harta itu dia tebus, minta dengan cara yang baik-baik. Disebutkan dalam ayat itu saudara, ya, padahal dia telah melakukan dosa besar, yaitu pembunuhan. Tidak dihilangkan, ya, keimanan di sini, ya, berarti masih saudara. Maka di sini jamaah harus kita pahami, ya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, dalam masalah pelaku dosa besar. Maka jangan sampai kita terjangkiti, atau generasi kita, anak-anak kita terjangkiti dengan paham takfiri ini, ya. Mereka sangat mudah untuk melabeli, ya, orang-orang yang barangkali sebagai aparatur negara, ya, mereka mudah sekali mengatakan munafik, sehingga mereka, ya, ingin membunuhnya seperti itu, maka mereka dianggap kafir. Nah, ini pemahaman yang sangat berbahaya, ya. Kita ketahui kapan? Setelah kita dialog, ya, setelah kita berdialog dengan mereka. Maka pada prinsip yang keempat nanti akan lebih dijelaskan kembali tentang bagaimana ketaatan kita, ya, dengan pemerintah yang atau waliul amr, ya, yang ada. Ini barangkali yang bisa kita kaji jamaah, ya. Insyaallah kita lanjut di kesempatan-kesempatan berikut, ya. Barangkali ada pertanyaan yang terkait materi di malam hari ini yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.